Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih yang sudah ikut live commentary. Ini gua bikin review langsung setelah live commentary. Manchester United berhasil memetik kemenangan, menghasilkan 3 poin di partai terakhir sebelum jeda internasional menghadapi Luton Town. Luton yang di pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester United secara gemilang berhasil menahan Liverpool, bahkan mereka nyaris menang loh ya, sebelum akhirnya disamakan oleh Luis Diaz di menit-menit akhir pertandingan ya. Erik ten Hag menurunkan perubahan lagi di lini belakang. Kenapa? Karena Aaron Wan-Bissaka sakit, sehingga posisi bek kanan kembali diisi oleh Diogo Dalot. Di kiri kali ini menempatkan posisi asli bek kiri, yaitu adalah Sergio Reguilon. Nah, siapa yang menempati bek tengah duet dengan Harry Maguire? Johnny Evans cedera, ternyata Victor Lindelof lebih dipilih oleh Erik ten Hag. Lini tengah tidak ada perubahan, lini serang tidak ada perubahan dari ketika menghadapi FC Copenhagen. Scott McTominay, Christian Eriksen. Di kanan ada Marcus Rashford ya, yang dicoba lagi di kanan. Di kiri Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, dan di depan Rasmus Højlund. Manchester United langsung menguasai pertandingan, bahkan langsung mendominasi, mendapatkan peluang emas pertama di sekitar 10 menit pertandingan dengan Rasmus Højlund crossing dari kalau tidak salah dari Marcus Rashford atau dari Scott McTominay, gue lupa, pokoknya ada crossing dari sisi kanan ya, yang sayang sekali Rasmus Højlund tidak bisa menjebol gawang dari Luton. Walaupun sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, bahkan dengan jarak yang sangat dekat, tapi kiper dari Luton masih bisa menyelamatkan gawangnya. Setelahnya Manchester United terus berusaha untuk menjebol gawang Luton, mencari solusi, mencari peluang dan juga momentum ya. Dan Manchester United betul-betul mendominasi di babak pertama. 75% ball possession itu dikuasai oleh Manchester United. Mereka ketika lepas possession pun juga mereka dengan sangat enak sekali, bahkan cenderung mudah ya menurut gue secara ringan amatir untuk merebut bola kembali. Luton di sisi lain, mereka betul-betul menumpuk pemain di daerah sendiri. Mereka tampil low block, bahkan di posisi standarnya mereka ini memainkan 5 back. Dan ternyata pemain lain pun termasuk juga gelandang dan penyerang ikut turun, sehingga memadati daerah pertahanan Luton. Dan menurut gue ini menimbulkan tantangan yang besar bagi Manchester United di pertandingan tadi. Mereka juga berusaha terus untuk mencari solusi, mencari peluang. Ada beberapa kesempatan, tapi lini depan lagi-lagi menjadi menjadi lini yang kurang maksimal lah menurut gue, karena ya sampai dengan akhir babak pertama 0-0. Manchester United juga tidak mudah untuk mendapatkan peluang, sekali lagi karena memang Luton juga bertahan dengan sangat rapat dan menempatkan banyak sekali pemain di sana. Manchester United berusaha untuk memberikan distribusi bola, tapi tentu saja distribusi bola ke depan ini kan tidak bisa terjadi secara ngawur, dan sulit untuk bisa mendapati ruangan-ruangan kosong di lini pertahanan dari Luton. Sempat ada peluang dari Alejandro Garnacho yang sudah one on one dengan kiper di babak pertama, tapi Alejandro Garnacho terlalu lama sehingga pemain dari Luton ini mampu merebut kembali bolanya dari belakang dengan cukup bagus menurut gua. Dan ya pemain Luton juga bertahan dengan sangat disiplin, sehingga tidak banyak space ya dari pemain dari Manchester United, yang menurut gua diacungi jempol bagaimana pemain Manchester United di babak pertama mereka bergerak secara aktif. Mereka bergerak secara cair, mereka terus mencari ruangan-ruangan kosong yang bisa mereka maksimalkan. Satu catatan gue di babak pertama yaitu adalah bagaimana Marcus Rashford di sisi kanan itu sebenarnya banyak atau sering tidak ada yang menjaga ketika bola itu ada di sebelah kiri. Dan sebenarnya pemain Manchester United punya kemampuan untuk melakukan cross ball langsung dari kiri ke kanan. Ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen, tapi minim untuk dilakukan. Di sisi lain juga bagaimana Rasmus Højlund yang beberapa kali menguasai bola di daerah pertahanan Luton Town. Ketika dia menguasai, dia itu sebenarnya berhasil menarik perhatian dari banyak pemain bertahan Luton, di mana ini meninggalkan space di sepertiga akhir ya pertahanan Luton kepada pemain-pemain serang Manchester United yang lain, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Rashford, dan juga Garnacho, di mana dia bisa memanfaatkan sebagai striker pantul, tapi justru dipaksa untuk masuk. Dan ini tentu saja sulit karena ada 2 atau bahkan 3 pemain yang mengawal seorang Rasmus Højlund.
0-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Manchester United tidak kendor serangannya, tidak kendor dominasinya, terus berusaha ingin mencari solusi dengan konsisten. Lini belakang juga cenderung tampil solid. Itu ya, tadi di babak pertama sempat ada satu peluang bagus dari Morris, sundulan, tapi masih bisa diamankan oleh Andre Onana. Andre Onana seperti juga ingin memberikan kontribusi ya di kemenangan ini. Dan di babak kedua, Luton tampil lebih sabar ketika menguasai bola. Tidak seperti di babak pertama yang lebih cenderung buang-buang saja ke depan. Di babak kedua, mereka sedikit lebih berani untuk memainkan possession. Dan ini juga terlihat bagaimana angka di possession yang di babak pertama statistik mereka hanya 25%, di babak kedua naik menjadi 48%, dan Manchester United masih terus menghadapi tembok kokoh dari Luton. Bagaimana mereka menumpuk banyak pemainnya. Solusi berusaha dicari, ada beberapa kesempatan dan juga peluang. Salah satu yang gue ingat yang sayang tadi tidak bisa dimaksimalkan ya, Rasmus Højlund sundulan. Di mana menyamping, crossing sudah enak sebenarnya dari pemain Manchester United kalau tidak salah dari seorang Bruno Fernandes, tapi tidak bisa dimanfaatkan, dan Manchester United akhirnya berhasil menjebol gawang dari Luton yang dijaga oleh pemain Belgia Thomas Kaninski melalui seorang pemain bertahan Victor Lindelof. Memanfaatkan skema corner, ada beberapa pemain yang terlibat di proses gol tersebut, tapi Victor Lindelof mampu memberikan gol bagi Manchester United. Dan menurut gua, oke, gol dari pemain belakang, tapi nggak begitu penting. Yang penting 3 poin. Dan di situasi seperti tadi, menghadapi tim yang low block, menempatkan pemain terlalu banyak di lini belakang, yang penting adalah gol. Karena ketika gol tidak bisa diperoleh, ini bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya, frustrasi, kelelahan fisik menuju akhir-akhir pertandingan. Dan Manchester United beruntung bisa memutus hal itu dengan mencetak gol ke gawang Luton. Victor Lindelof mengeksekusi dengan bagus, 1-0 bagi Manchester United. Setelahnya Manchester United juga sempat mendapatkan beberapa peluang, termasuk peluang emas dari seorang Marcus Rashford yang sudah one-on-one, tapi sayang eksekusinya tidak jitu. Ini bola Marcus Rashford musim lalu, bola-bola seperti ini sebagian besar gol. Tapi tadi tidak bisa gol karena menurut gua ada ketidakyakinan. Ini soal mental, ini soal psikis ya. Dia masih belum bisa bangkit ini, sehingga eksekusinya pun kurang tajam, bolanya pun juga kurang keras, bisa di-save oleh penjaga gawang dari Luton. Setelahnya mendekati menit berakhir, Luton semakin menyerang, Manchester United semakin turun. Gua curiga memang ada penurunan fisik ya, bagaimana Manchester United secara konsisten banyak melakukan pergerakan, mereka terus mencari solusi dan ada konsekuensi di sana, situasi fisik yang menurun, dan ini dimanfaatkan oleh Luton dengan mereka juga berusaha untuk menekan, mencari solusi untuk bisa menyamakan situasi dan juga kedudukan. Erik ten Hag melakukan pergantian, memasukkan Anthony menggantikan Garnacho. Lalu juga ada Raphael Varane yang masuk menggantikan seorang Sergio Reguilon dengan tujuan tentu saja memperkuat lini pertahanan ya. Dan juga Anthony Martial yang menggantikan Rasmus Højlund yang cedera ternyata. Oh ya, terkait dengan cedera di babak pertama juga ada pergantian. Seorang Mason Mount itu masuk menggantikan Christian Eriksen yang cedera. Semoga Rasmus Højlund dan juga Christian Eriksen tidak parah cederanya. Karena lagi-lagi ada 2 pemain yang cedera. Kalau ini terlalu parah, maka bisa jadi akan menambah daftar panjang, dan ini tidak bagus ya menurut gue. Erik ten Hag kapan bisa memiliki squad yang full? But anyway, mendekati menit terakhir, lini pertahanan Manchester United yang diuji dengan banyak sekali serangan dari Luton, tapi pujian menurut gue harus diberikan kepada, atau menurut gue secara dengan amatiran gue berikan kepada lini pertahanan Manchester United yang tampil solid. Luton Town berusaha untuk mencari momentum, mencari peluang, tapi lini belakang tampil solid sehingga mereka nyaris tanpa peluang yang berarti. Bahkan akhirnya Manchester United berhasil menang dengan clean sheet. Yes, gua tahu ini 1-0. Yes, gua tahu yang bikin gol bukan pemain depan, tapi sepak bola adalah permainan tim. Solusi bisa datang dari manapun. Manchester United berhasil mendapatkan 3 poin, kemenangan, dan juga clean sheet. Ini penting untuk mengakhiri pertandingan sebelum jeda internasional dengan sebuah kemenangan. Catatan gua tidak banyak ya.
lebih ke kemampuan mencetak gol. Sudah itu saja. Gelandang tengah sudah berusaha untuk kreatif, gelandang tengah juga berusaha untuk memberikan support kepada lini depan. Peluang-peluang sudah dihasilkan, tapi eksekusi belum maksimal. Itu yang gue nilai. Man of the match. Menurut gue, man of the match datang dari lini belakang, karena lini belakang sangat kokoh. Harry Maguire tampil bagus. Di lini belakang melakukan banyak clearance, save, block juga. Tapi Victor Lindelof, yang juga menurut gue melakukan banyak kemenangan ya di duel-duelnya. Akurasi passing juga tinggi 94%. Long ball juga dari 3 percobaan 2 berhasil. Dan dengan 1 golnya menurut gue Victor Lindelof yang menjadi man of the match dari partai ini. Walaupun sekali lagi Harry Maguire juga luar biasa penampilannya. 13 kali percobaan long ball, 9 berhasil. Luar biasa menurut gue. Kapten Bruno Fernandes key passesnya ada 2 di pertandingan tadi. Marcus Rashford ya sayang sekali ya tidak bisa menghasilkan gol di pertandingan tadi walaupun ada peluang bagus di sana. Dan lagi-lagi striker muda Manchester United Rasmus Højlund juga gagal mencetak gol pertama di Premier League. Tapi sekali lagi gue secara dengan amatiran mensyukuri kemenangan ini, kemenangan yang berarti ya, sangat berarti bagi modal Manchester United ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana menurut Sobat Football United. Komentar tadi, pertandingan 1-0 Manchester United menghadapi Luton. Seperti biasa sampaikan secara sopan dan tidak spam di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.